Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Dofamrullah. Saya dari TI 23I. Jadi kali ini saya akan melakukan praktikum keamanan data. Jadi di sini sudah ada modul dari tugasnya. Jadi di sini kita akan membuat skenario seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Jadi saya sudah membuat kurang lebih seperti ini juga. Terus kita udah LDV semuanya. Terus habis itu kita akan selanjutnya ke sini. Kita akan nyeting nama routernya dulu satu-satu. Kita bakal nyeting ke PC1 dulu. PC1 ini kan routing kan. Jadi kita dari sini kita salin aja ini. Terus kita ke PC1, ke Winbox. Terus ke sini. Nah, ini ditunggu aja teman-teman. Nah, jika sudah masuk ke terminal, kita masukin yang tadi. Kita langsung aja paste. Nah, ini sudah ganti namanya. Terus habis itu kita mau ganti ke PC2. PC2 itu RNAT. Kita balik ke sini, kita salin yang RNAT. Ke RNAT terus ke PC2. PC2 sama caranya. Kita ke Winbox. Terus ini. Nah, kita tunggu juga teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan terpilih seperti tadi, langsung dipaste saja. Nah, ini udah ganti NAT. Terus itu kita ke PC3. PC3 kan ESP. Nah, seperti ini kan. Ini kan tuh, ini RSP. Nah, kita ke PC3. Nah, kalau kenapa kita harus kedua dulu, ke 1 sama 2? Karena kalau misalnya kita ke PC ketiganya langsung akan keluar banyak. Jadi kalau misal kita ke PC3 dulu, yang ini kita nggak tahu yang mana yang buat PC ini. Jadi ini kan belum dikasih nama. Kita pakai itu. Nah, ini. Ini. Nah, ini. Kita tunggu dulu teman-teman sampai selesai. Nah, setelah itu kita sama seperti tadi, masukin ke sini. Udah diganti. Habis itu kita balik ke modul tadi. Nah, di sini kita disuruh setting IP address routernya. Nah, terus kita buat masukin DHCP clientnya pakai ini aja, karena kita dipergampang karena udah ada komen-komennya ini. Ini karena router RSCP kita jadi settingnya di, kalau ada ini router RSCP berarti kita setting di PC3. Kalau ini routing PC2, routing itu PC1 kalau nggak salah. Tuh routing PC1, RNAT PC2. Jadi seperti itu. Jadi karena ini tadi yang atas kita setting dari sini, ini RSP berarti ini PC3. Nah, kita langsung tempel aja. Nah, sudah masuk, kita coba cek ke DHCP client. Nah, sudah bound ya teman-teman. Kalau sudah bound, kita buat ngecek sesuatu, kita masuk yang ini. Ini buat IP address, kita masukkan IP address secara komen, secara langsung. Tutup dulu, terus ini langsung dipaste aja. Nah, di sini kalau sudah kita cek lagi aja, soalnya kalau kita takut kalau misalkan nggak masuk ke IP ke address. Tuh sudah masuk kan teman-teman, ini sesuai tadi ya yang kita masukkan. Terus jika sudah ke sini, kita ke routing. Kita cek routing itu PC1. Jadi kita ke PC1, ke sini dulu. Terus kita ini. Kita salin komennya lagi-lagi. Terus kita paste tuh, terus langsung di sini. Terus dicek lagi aja teman-teman. Di address tuh masuk.
Terus habis itu kita cek lagi, terus kita routing, kita ke rnat. Habis rnat sini, rnat tuh PC2, jadi kita ke PC2, kita paste aja langsung. Pokoknya nanti kalau misalkan ada errornya diulangin aja beberapa kali. Kalau misalkan masih error, dicocokin aja sama yang ada di modul tadi. Terus selanjutnya kita mau masuk setting IP di sini, ke setting IP dari PC1 segala macam. Jadi kita kecilin dulu dari PC1 dulu. Sinilah, ini ke sini. Properties seperti masukkan seperti biasanya, properties masuk IP. Nah ini ntar ini nggak kelihatan, jadi kita pindah sini dulu aja. Nah kelihatan PC1, masukkan IP-nya 192.168.1.2. Subnetmasknya ini, terus default galunya 192.168.1.1. terus ininya DNS servernya 172.20.21. dicocokin lagi 12 benar, 11 ya benar. Terus di sini close. Sambil nunggu kita ke PC2, caranya sama, ke sini, terus properties ini sini dimasukin sesuai sama yang di modul tadi, 192.168.2. Jadi jangan beda ya teman-teman. Default gateway-nya 192.168.2.1. Terus DNS-nya 172.20.20.9. dicocokin lagi 168.22.25.55 terus 192.168.21.1.20.20.9. sudah. Oke. Nah kita ganti ke PC3 sama seperti tadi, properties, protokol, terus masukin yang buat PC3 172.20.20.18. Nah ini diganti sama ininya 248. default gateway-nya 172.20.20.17. Ini sama 172.20.20.17. 172.20.20.17. 172.20.20.17. 172.20.20.18. 28 benar. Kita tunggu. Oke, sudah tunggu. Terus kita taruh sini juga lagi. Nah, habis itu kita ketik ini dibuat sharing internet RCP. Jadi kita ke PC3 lagi. Ini disalin aja langsung ke sini. Terus kita ke PC3, ke sini tadi, ini di terminal, langsung di paste aja, enter. Terus kita ceknya langsung ke IP firewall NAT. Nah udah masuk. Terus habis itu kita ke ini, kita cek lagi. Habis ini kita allow IP DNS nya. Jadi ke PC3 IP DNS centang apply. Oke. IP
DNS sudah, jadi sudah kecentang ya. Terus habis itu kita balik lagi. Terus di sini kita di sini langsung aja buat menambahkan tabel routing. Jadi di sini buat RSP kan PC3. Ini salin aja buat PC3, kita salin ke PC3 lagi. Langsung dipaste aja. Sudah masuk. Terus ngeceknya itu ini kan ada gambarnya teman-teman di sini kan. Jadi persisin aja. Ini kan recable ether 1 sama ether 2 kan. Samain aja ke IP. Aduh, salah. IP routes. Nah, itu sama kan ether 2 sama ether 1 ether 2 sini tuh, jadi sama teman-teman, ether 2 ether 1. Terus ini buat routing IP routing, kita cek lagi IP routing itu yang ke 1, jadi kita ke 1. Aduh, 1. Nah, ini langsung aja ditempel, dipaste. Nah, langsung di klik. Nah, kalau gini cek lagi aja teman-teman, takut berbeda atau salah. Nah, ini. Nah, sama kan? Terus habis itu kita ke Ethernet. Ethernet berarti sisa Ethernet PC2. Jadi kita ke PC2. Langsung dipaste aja teman-teman. Nah, terus tinggal cek aja. Tinggal cek sama apa enggak ini. 3 terus. Nah, ini sama. Terus kita nambahin NAT. Kita tambahkan RNAT, standar masquerade di RNAT. Jadi kita salin aja langsung aja teman-teman. Nah, terus ini kan kita masukin di RNAT, berarti RNAT itu harusnya PC2 tuh, PC2. Jadinya kita ke PC2 tadi. Ini kita hapus aja. Nah, terus langsung ditempel aja. Nah, langsung bisa. Ini ke IP farewell, terus ke NAT buat ngecek. Ada teman-teman. Sudah masukin RNAT-nya kan. Masquerade, bener Masquerade. Terus kita disuruh buat ngeping di PC1, PC2 dan PC3 dan PC publik ya, atau PC3 ke 888. Maka kita cek dari PC1 dulu, kita ke command prompt. Habis itu kita ketik aja ping 8888. Nah, kalau bisa, nah ini kalau bisa dia akan memunculkan reply from 88 batch 30 time ini, nah, seperti ini. Nah, kalau gagal nanti biasanya keluar request timeout. Jadi ini kan PC1. Kita PC2. PC2. Ping 8888. Bisa juga, teman-teman. Terus lanjut ke PC3. Ke command prompt-nya. Ping 8888. Bisa juga teman-teman, jadi ketiganya bisa. Jadi buat yang uji coba satu yang atas sudah bisa. Terus selanjutnya kita buat melakukan pengecekan connection tracking ICMP di router RSP dan amati IP source dari koneksi. Jadi kita di router RSP, jadi ke PC3 ini kita minimize dulu. Kita di sini ke IP, habis ke IP ke firewall ke connection. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita kan ngeceknya di sini. Jadi kalau misalnya kita ping ketiganya nanti akan muncul di sini teman-teman, buat melakukan praktikum yang ini. Jadi buat ngecek koneksi trackingnya. Jadi kita coba ya. Jadi ke isi 1 dulu. Nah, itu ditambahin mint. Terus ini juga tambahin mint. Terus ini juga ditambahin. Mana tadi? Ini. Tambahin mint. Nah, sambil kita tunggu, kita lihat di sini. Nah, ini buat ini teman-teman. Nah, ini udah muncul semua dari yang PC1, PC2 sama PC3. Jadi buat ngecek connecting tracking ICMP di router dan RSP itu udah berhasil teman-teman, karena sudah keluar. Terus ini seperti di gambar tadi, kalau misalnya kita berhasil, kita bakal muncul seperti ini.
Terus sekarang kita kan ngelakuin praktikum melakukan perubahan setting pada router Ethernet. Nah, yang pertama kita harus disable atau ngehapus NAT yang sebelumnya. Nah, oke, kita ini dulu ke PC1, kita hapusin dulu semuanya. Nah, sudah berhasil karena ya. Terus kita ke PC2. PC2 kita ke IP firewall. Nah, ini dihapus. Nah, tuh, disable atau hapus NAT yang sebelumnya. Jadi kita kan masukin tadi di PC2 tuh. Nah, ini sudah kuhapus ya teman-teman. Jadi hapus. Terus selanjutnya kita kan extend ini, action srcNAT dengan IP address ini akhiran 11 untuk protokol ICMP. Jadi nanti kita akan setting kalau misalkan buat protokol ICMP dia akan ngeluarin IP seperti tadi kan 888. Dia akan ngeluarkan IP 11 belakang 11 ini. Tapi kalau enggak, kalau misalkan bukan dari selain ICMP dia akan ngelakuin 10 belakangnya 10 ini. Jadi sekarang kita masukin ini dulu. Ini ke PC2. Sudah. Terus kita masukin ini sisanya. Nah, sudah di sini tuh agak tricky ya teman-teman, karena kita coba dulu, kita lihat. Nah gini nih kadang error teman-teman, kadang error. Nah error tuh kadang seperti ini. Nah kadang error seperti ini. Jadi kita komennya manual, bentar. Aduh. Jadi kita ke ini aja. Nah kita ke sini dulu. Kita salin ini tadi ke sini. Buat nah udah, copy lagi. Coba ya. Masih error. Sebentar. Ini kita ke sini dulu. Nah, kadang emang tricky gitu, jadi error gitu teman-teman. Nah kan masih error. Sebentar. CMP tuh addresses. Nah coba ini ya. Nah ini, sebentar. Kita, aduh. Nah kita ginikan aja. Ini add action protokol sama dengan UCMP spasi to strip. Nah padahal error nggak ada. Nah kalau ini tuh error teman-teman. Tuh. Sebentar.
masih error ya. Sebentar. Coba kesini aja. Aku semalam tuh sempet nyoba. Coba kalau misalkan kita pakai yang ini. Nah, ini bisa. Aduh. Oh, spasi ini loh, astaga, lupa. Jadi ini kan sudah tinggal ini. Terus habis itu yang itu juga yang 10 tuh masukin juga. Nah, jadi ngeceknya itu kita masuk di IP, terus di firewall, terus nah ini yang kita masukin udah masuk dua-duanya. Nah, udah masuk dua-duanya. Jadi setelah itu kita mau ke ini kan sudah. Selanjutnya kita mau buat tracking ICMP ke 888 di PC 2. Terus habis itu kita ngebuat traffic HTTPS ke mikrotik.com. Setelah itu kita akan amati koneksi tracking seperti tadi. Oke. Jadi kita ke PC 2. Terus habis itu kita ke command prompt sebentar ini. Nah, kita seperti tadi ya. 888 int. Apa ini? Oh, ping. Lupa. Nah, sudah jalan, ini bakal jalan terus. Selanjutnya kita ke Mozilla. Nah, kita ketik mikrotik.com. Nah, ini karena ini udah muncul kan webnya Mikrotik. Terus kita sekarang ngeceknya ke PC 3. Tadi bener kan? Ini juga di PC 2 kan? Oh ya, berarti PC 3 nya belum dihapus. Terus ini kita ke Winbox. Nah ini connection. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Jadi mana tadi? Nah, ini nih. Nah, ini nah ini. Jadi karena 888 tadi pakai tracking ICMP. Mana tadi? Ini. Nah, karena 83 kali itu pakai protokol ICMP, jadi dia akan keluar 172.20.11. Tuh, sama kan? Nah, setelah itu nah ini, yang non ICMP itu bakal keluar kan 172.20.20.10. Nah, sini keluar teman-teman. Jadi yang tadi ini mikrotik.com itu nanti keluarnya di sini tuh. Jadi panjang ini sampai ke atas ini kan kurang lebih kan. Nah, ini tuh ini adalah trackingnya dari mikrotik.com tadi. Jadi udah sesuai ya teman-teman. Jadi mungkin sampai di situ aja praktikum kali ini. Mungkin jika ada salah kata dan kebingungan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.